Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik? Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Bapak pada pagi hari ini akan membahas soal yang telah kalian kerjakan pada minggu lalu dan kita bahas pada pagi hari ini. Ini dia soalnya yang kalian kerjakan, yang kalian sudah kerjakan pada minggu lalu. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai A. Proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Yang B. Suatu proses untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai kehidupan. C. Suatu proses yang menyebabkan perubahan yang terus-menerus untuk kesempurnaan. Yang D. Suatu proses yang dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penghapusan kemiskinan. Yang E. Suatu proses yang terus-menerus menuju ke arah tujuan yang akan dicapai. Jawaban yang benar adalah yang A. Proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Soal yang kedua, yaitu salah satu tokoh historis yang membagi proses pertumbuhan ekonomi menjadi masyarakat tradisional, peralihan, lepas landas, dan lainnya adalah A. Menurut Karl Barger. Yang B. Menurut Friedrich List. Yang C. Menurut Werner Sombart. Yang D. Menurut David Ricardo. Yang E. W. Rostow. Jawaban yang benar adalah E ya, W. Rostow. Yang ketiga adalah soal yang ketiga, GNP negara Z tahun 2017 adalah 300 triliun rupiah dan pada tahun 2016 adalah 280 triliun rupiah. Besarnya pertumbuhan ekonomi negara Z adalah A 100%, B 107,14%, C 106,66%, yang D 6,66%, yang E 7,14%. Jawaban yang benar adalah yang E 7,14%. Pertanyaan selanjutnya adalah nomor 4. Di bawah ini yang bukan termasuk faktor pertumbuhan ekonomi yaitu yang A. Tenaga kerja, yang B. Uang, yang C. Manajemen, yang D. Jumlah penduduk, yang E. Teknologi. Jawaban yang benar adalah yang E. Teknologi. Soal yang nomor 5. Teori yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk dan pertambahan output merupakan teori yang dikemukakan oleh A. oleh David Ricardo, yang B. Robert Solow, yang C. Werner Sombart, yang D. Adam Smith, yang E. Bruno Hildebrand. Yang benar adalah yang D ya, menurut Adam Smith. Soal nomor 6.
Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah yang A, tingkat harga-harga, yang B, PDB per kapita, yang C, PNB per kapita, yang D, PNB dalam kurung produk nasional bruto, yang E, PDB dalam kurung produk domestik bruto. Jawaban yang benar adalah E, PDB, produk domestik bruto. Dan soal nomor 7, perekonomian dapat dianggap tumbuh apabila pada tahun tertentu terjadi A, peningkatan investasi masyarakat, yang B, peningkatan pendapatan nominal masyarakat dari tahun sebelumnya, yang C, peningkatan konsumsi masyarakat, yang D, peningkatan tabungan masyarakat dari tahun sebelumnya, yang E, peningkatan pendapatan real masyarakat dari tahun sebelumnya. Jawaban yang benar adalah yang E, peningkatan pendapatan real masyarakat dari tahun sebelumnya. Soal selanjutnya adalah nomor 8. Tujuan utama suatu negara mengadakan pembangunan ialah A, meningkatkan kesempatan kerja, yang B, mensejahterakan rakyat, yang C, meningkatkan output, yang D, menekan pertambahan penduduk dan mendorong pendapatan nasional, yang E, meningkatkan akumulasi modal dalam jangka panjang. Jawaban yang benar adalah yang A, ya, meningkatkan kesempatan kerja. Yang nomor 9, soal nomor 9. Di negara sedang berkembang, 3 masalah utama pembangunan ekonomi berhubungan dengan A, rendahnya produktivitas, kemiskinan, dan kebodohan. Yang B, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Yang C, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan rusaknya lingkungan hidup. Yang D, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Yang E, kebodohan, kemiskinan, dan pengangguran. Jawaban yang benar adalah yang B, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Soal yang terakhir, yang nomor 10. Pemerintah memprioritaskan pembangunan di sektor ekonomi dengan maksud A, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan di sektor lain. Yang B, meningkatkan ekspor Indonesia di sektor non-migas. Yang C, mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara agraris. Yang D, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang tangguh. Yang E, menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan bidang spiritual. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah yang A, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan di sektor lain. Demikianlah pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan lalu. Jika kalian masih kurang jelas dalam jawaban yang telah saya berikan, mohon ditanyakan untuk soal dan jawaban yang kalian belum paham nomor berapa. Sekian pembahasan soal dari Bapak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.